Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qalan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah fidin, jamaah Jumat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memuji sebuah aktivitas, bahkan menjanjikan pahala yang besar, sesungguhnya sudah terkandung di dalamnya perintah untuk kemudian kita mengamalkan aktivitas tersebut. Apalagi kalau kemudian Allah SWT mengokohkannya dan menguatkannya dengan memerintahkannya. Dan di antara perkara yang Allah SWT menjanjikan pahala yang besar dan Allah memerintahkan kepada kita semuanya adalah perintah untuk beristiqamah. Beberapa ayat yang menunjukkan tentang pahala yang besar bagi istiqamah adalah firman Allah SWT, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami ada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka istiqamah, maka akan turun kepada mereka para malaikat menyampaikan kepada mereka, janganlah kalian takut terhadap apa yang akan datang dan bersedih terhadap apa yang telah lampau, dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati hum fiha ulaika ashabul jannati fiha khalidun. Orang-orang yang menyatakan bahwa Rabb kami adalah Allah Ta'ala, kemudian mereka istiqamah, maka tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak ada bagi mereka kesedihan. Mereka itulah orang-orang yang akan menjadi penghuni sorga, mereka abadi di dalamnya, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka perbuat. Demikian juga Allah SWT menjanjikan, wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Seandainya mereka istiqamah di jalan ini, itu jalan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya, niscaya akan kami berikan kepada mereka air yang sangat segar. Ayat-ayat di ataslah janji yang Allah
janjikan kepada mereka yang mampu istiqamah. Dan secara khusus Allah SWT pun memerintahkan kepada nabinya dan kepada kita semua untuk beristiqamah. Fastaqim kama umirta wa man taba maka wala tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Beristiqamahlah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga telah diperintahkan kepada orang-orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui Maha melihat terhadap apa yang engkau kerjakan. Perintah Allah SWT kepada nabinya dan kepada kita semuanya dilanjutkan, diteruskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada beliau, yaitu Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an, beliau bertanya kepada nabinya, "Ya Rasulullah, as'aluka say'an wa la as'alu ahadun ghairak." Atau kama qala, "Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah, sampaikan kepadaku satu perkataan dalam Islam yang aku tidak akan pernah bertanya tentangnya kepada seorang pun selainmu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah." Hadis riwayat Muslim. Demikian juga dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Thauban radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk istiqamah. Istaqimu walang tuhsu. Beristiqamahlah walaupun kalian tidak akan mampu untuk betul-betul istiqamah. Maka ketika bahwasanya istiqamah adalah sesuatu yang sulit untuk direalisasikan dengan sebenar-benarnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan keluar. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, "Saddidu wa qarribu." Luruslah. Dan kalau tidak mampu untuk betul-betul lurus, tepat, maka berusahalah untuk tepat. Berusahalah untuk mendekati yang tepat tersebut. Wa'lamu annahu la ahadun yanju yaumal qiyamah bi amali. Dan ketahuilah bahwasannya tak seorang pun akan selamat pada hari kiamat dengan amalnya. Faqalu ya Rasulullah wala anta. Maka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, tidakkah juga Anda juga tidak akan selamat dengan sebab amal? Bukanlah amal yang menyelamatkan Anda?" Faqala wala ana. Illa ayyadagammadiyallahu birahmati minhu wa fadlih. Iya, tidak pula aku, kecuali bahwasanya Allah SWT menganugerahkan kepadaku dengan rahmatnya dan kemurahannya. Ikhwafidina sallallahu yakum. Dari ayat-ayat di atas dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bisa dapatkan pelajaran betapa pentingnya istiqamah tersebut dan betapa agungnya istiqamah tersebut. Lalu apa yang dimaksudkan dengan istiqamah agar kita memahami dengan baik? Maka beberapa akwal dari salaf berikut ini mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita tentang hakikat istiqamah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu belum menjelaskan tentang istiqamah, bahwa istiqamah adalah alla tusyrik billahi syai'a. Istiqamah adalah jangan engkau berbuat syirik terhadap Allah sedikit pun.
Ini menunjukkan pokok istiqamah. Tidak akan pernah seorang dikatakan istiqamah tanpa kemudian dia mentauhidkan Allah Ta'ala dan tidak mempersekutukannya. Inilah pokok dari istiqamah itu, tidak mempersekutukan terhadap Allah sedikit pun. Semakna dengan apa yang disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, apa yang disampaikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Belum menyampaikan bahwa istiqamah akhlasu al-amalillah. Bahwa istiqamah adalah mengikhlaskan amal untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyampaikan yang lebih luas dari yang pokoknya. Beliau sampaikan tentang istiqamah adzau al-faraid. Bahwa istiqamah menunaikan kewajiban-kewajiban, tentunya lah diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan masih tentang istiqamah, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah lebih luas lagi belum menyampaikan bahwa istiqamah al-amrillah bi fi'li ta'atihi wastinabi ma'asihi. Bahwa yang namanya istiqamah adalah seseorang dikatakan istiqamah dalam perintah Allah Ta'ala apabila dia mengerjakan ketaatan kepadanya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan karena yang namanya istiqamah adalah sampai penghujung kehidupannya, maka Imam Mujahid rahimahullah belum menyampaikan tentang istiqamah bahwa istiqamah istaqamu ala syahadati alla ilaha illallah hatta laqaw rabbahum, hatta laqallah. Yang namanya istiqamah adalah istiqamah di atas syahadah alla ilallah. Ingat, istiqamah di atas syahadah alla ilallah berarti istiqamah di atas tauhid sampai mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah belum menyampaikan bahwa istiqamah ala istaqamu ala mahabbatihi wa ubudiyatihi. Istaqamu ala mahabbatihi wa ubudiyatihi wa la yaltafitu anhu yumnatan wa yusratan. Bahwa yang namanya istiqamah adalah lurus di dalam, terus menerus dalam kecintaan kepada Allah Ta'ala dan pengabdian kepada Allah Ta'ala, dan tidak berpaling darinya dengan ke kanan atau ke kiri. Ikhwafidin rahimani warahmatullah. Maka setelah pemaparan di atas tentang istiqamah dalam pandangan para ulama salaf, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari tabi'in dan ulama sudahnya, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah belum menyampaikan kepada kita semuanya tentang hakikat istiqamah, bahwa hakikat istiqamah adalah seseorang, bahwa istiqamah itu mencakup seluruh perkara-perkara din. Maka yang namanya istiqamah adalah seseorang tegak berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan seluruh perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kejujuran. Dan hendaklah setiap orang sadar bahwasanya dia tidak akan mampu untuk betul-betul istiqamah. Maka yang menjadi kewajiban baginya untuk berusaha mendekati istiqamah. Dan dia juga harus sadar bahwasanya istiqamah yang berhasil dia tunaikan, atau setidaknya mendekati istiqamah yang berhasil dia tunaikan, bukanlah itu yang menyelamatkan dia pada hari kiamat. Maka dia tidak boleh kemudian condong kepada amalnya, dan tidak boleh ujub terhadap kemampuan dirinya, di mana dia memandang keselamatan dirinya adalah karenanya. Tetapi dia harus sadar bahwasannya keselamatan dia pada hari kiamat adalah semata-mata karena rahmat Allah Ta'ala, karena kemaafan dari Allah Ta'ala,
dan karena kemurahan dari Allah Taala. Itulah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, menyimpulkan dari apa yang telah disampaikan di atas dari firman Allah Taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aqwal para salaf sebelum Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Setelah kita mengetahui hakikat tentang istiqamah, maka penting bagi kita untuk mengetahui kapan seseorang bisa dikatakan dia istiqamah. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyampaikan bahwa rukun istiqamah ada 5. Barang siapa yang memenuhinya, maka itulah orang yang berhasil istiqamah. Yang pertama adalah badlul juhdi. Dia mengerahkan segenap kemampuan. Dia berusaha semaksimal mungkin, sebatas kemampuannya untuk mewujudkannya. Kemudian yang kedua al-iktisad. Tepat, pas. Maksudnya suluk bainat tafrid wal ifrat, yaitu dia berjalan di antara sikap merendahkan dan sikap berlebihan. Tidak mengurangi dan tidak kemudian melebihkan, tapi tepat sebagaimana yang digariskan. Maka yang ketiga beliau sampaikan adalah al-wuquf baina bima yurismuhu al-ilm. Dia menyesuaikan diri dengan apa yang digariskan oleh ilmu. Artinya tidak mengikuti tuntutan kondisi, tetapi bahwa perjalanan dia adalah sesuai dengan apa yang digariskan oleh ilmu. Kemudian yang berikutnya adalah al-ikhlas. Yang dimaksudkan di sini adalah ifradu al-ma'bud bil irada, yaitu memurnikan bahwa hanya untuk Allah lah dia melakukan itu semuanya. Dan yang terakhir adalah al-mutaba'ah, ittiba, yaitu terjadinya istiqamah tersebut adalah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang bisa memenuhi kelima hal tersebut, maka dia telah memenuhi kriteria untuk seseorang dikatakan istiqamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk istiqamah. Setidak-tidaknya adalah untuk mendekati istiqamah sebagaimana diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma zidna ilma. Allahumma aslih wulata umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah.